Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk duduk bertafaqquh fid din. Ini antara bukti bahwa Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, kebaikan dunia, alam barzah, akhiratnya, maka Allah akan pahamkan terhadap agamanya. Dan ini bukti Allah melangkahkan langkah dan jiwa kita kepada surga. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dari jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Karena menuju surga itu membutuhkan ilmu. Mana jalannya? Membutuhkan ilmu agar kita ketahui mana jalan yang berpaling darinya, sehingga kita menghindar. Dan di pertemuan sebelumnya, alhamdulillah, kita telah menyelesaikan dari hadis yang ke-10 dari kitab Al-Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Di pertemuan sebelumnya kita telah mengambil dari hadis yang pertama tentang niat, bahwasanya tidak diterima amalan kecuali tanpa niat. Yang kedua, bahwa amalan itu tergantung pada niatnya. Yang ketiga, bahwa seseorang dibalas sesuai kadar niatnya. Ini perlu diperhatikan. Maka nilai-nilai akhlak yang perlu diambil di situ tentang pentingnya sifat jujur. Jujur dalam hati, jujur dalam keinginan, jujur dalam niat. Karena Allah Maha mengetahui demikian. Kemudian di hadis yang kedua, hadis tentang datangnya malaikat Jibril, memberikan pelajaran bahwa ada di sana tingkatan keislaman, tingkatan iman, ya, tingkatan beragama. Ada tingkatan Islam, orangnya dikatakan muslim kalau melakukan rukun Islam. Ada yang dikatakan mukmin kalau dia lakukan rukun Islam di atas rukun iman. Ada yang dikatakan muhsin, seakan-akan dia telah beribadah hanya kepada Allah, melihat Allah atau tidak. Kalau dia tidak mampu, dia yakin bahwa Allah melihat. Ini sifat muraqabah, sifat yang paling tinggi dalam Islam. Dia senantiasa merasa diawasi, dilihat oleh Allah, sehingga dia melakukan perintah karena Allah, untuk Allah, di jalan Allah, menjauhi larangan karena Allah, untuk Allah, di jalan Allah. Kemudian di hadis yang ketiga, kita telah mengambil pelajaran bahwa Islam ada rukun-rukunnya, yaitu rukun 5. Dan hadis yang keempat tentang pelajaran bahwasanya manusia itu diciptakan secara bertahap. Dari setetes mani air hina, awalnya tidak ada, menjadi ada. Keberadaannya itu dengan tahapan-tahapan. Dari setetes mani, setetes air yang hina, menjadi segumpal, menjadi setitik, ya, menjadi segumpal darah, segumpal daging, menjadi bayi, menjadi mulai berkembang seterusnya. Kemudian diwafatkan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia telah dicatatkan segala sesuatunya oleh Allah. Kemudian di hadis yang kelima, kita telah mempelajari tentang pelajaran bagaimana bahayanya bid'ah. Bahwa walaupun bagaimana dahsyatnya ibadah itu, kalau tidak didasari dengan dalil, amalan tidak ada petunjuknya dari Nabi, maka dia apa? Tertolak. Jelas? Kemudian hadis yang keenam, kita telah pelajari bahwa yang halal jelas, yang haram jelas. Ya, dan di tengah-tengahnya apa? Perkara syubhat. Apakah tidak ada yang mengetahui perkara syubhat? Ada, para ulama. Tapi barang siapa yang menghindar dari syubhat, maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjatuh padanya, maka dia telah terjatuh kepada yang haram. Maka jauhi.
Dan Nabi kabarkan bahwa pada diri anak cucu Adam ada segumpal darah. Kalau baik-baik seluruh anggota badannya. Apa itu? Yaitu apa? Hatinya. Perhatikan itu hati. Ya, hati harus selamat. Selamat dari kesyirikan. Selamat dari bid'ah. Selamat dari hasad. Selamat dari dengki. Selamat dari merasa ingin dilihat, ingin dipuji, ingin dikenal. Ya, harus selalu ini ditata ini hati. Sebagaimana kemarin ada 3 orang yang dahulu dimasukkan ke dalam neraka. Siapa mereka? 1. Penghafal Al-Quran, membaca siang dan malam, tapi hanya ingin dibilang apa? Qori. Na'udzubillah. Ini sangat perlu dijaga. Yang kedua, orang yang dermawan. Semua hartanya dibelanjakan di jalan Allah, tapi hanya mau dibilang orang yang dermawan. Yang ketiga, orang yang berjihad di jalan Allah selalu di depan, tapi hanya ingin dikatakan apa? Pemberani. Hadis ini ketika didengar oleh Abu Hurairah, setiap dia baca dia pingsan. Sampai berkali-kali, bayangkan. Ya, hadis ini juga pernah membuat Syekh Bilal bin Haidan Hafizallahu ta'ala menangis. Ya, di JF dahulu ketika membawakan hadis ini tentang di kitabnya tentang masalah niat, itu membuat beliau menangis. Ya. Kemudian di hadis yang ke-7, bahwa agama ini seluruhnya nasihat untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk pemimpin, untuk kaum muslimin dan orang-orang biasanya. Kemudian di hadis ke-8, bahwasanya agama Islam itu diperintahkan untuk disebarkan, diperangi bagi yang tidak ingin menerimanya. Tapi peperangan ini harus dibawa apa? Di bawah tangan pemerintah. Ini kaidah paling pokok. Tidak ada peperangan kecuali di bawah tangan pemerintah. Hati-hati ya. Karena banyak saudara-saudara kita terjatuh, masuk ke dalam pemahaman Khawarij, masuk dalam pemahaman Ikhwanul Muslimin, boleh mengkudeta pemimpin. Na'udzubillah. Maka dari siapa yang Islam, maka terjaga apa? Harta dan darahnya, kehormatannya. Tidak boleh. Kalau ada perkara yang dia melanggar padanya, perkara-perkara yang mungkin kemungkinan, maka jangan di ini, karena kita tidak tahu ya perkara tersebut. Kemudian kita melihat ya hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9. Kita melihat hadis yang 9. Kita melihat hadis yang ke-9. Bagaimana bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya lakukan semampu tak, dan apa yang dilarang tinggalkan. Ya, dan diantara hal yang membinasakan orang-orang yang terdahulu apa? Ada 2. 1, banyak bertanya. Artinya banyak bertanya hanya ingin menguji, hanya ingin mendebat, hanya ingin mencari-cari jalan supaya berpaling dari Allah. Yang kedua, menyelisih para nabi. Mereka tidak mau menempuh jalannya. Coba lihat dari kisah Nabi Musa. Coba lihat bagaimana pertentangan dari kalangan Bani Israel kepada Nabi Musa. Diajak, disuruh, diperintahkan untuk berperang, untuk melawan pasukan. Bagaimana pasukan Jalut dan Harut, Jalut dan siapa ini? Harut wa Marut, Jalut wa Talut. Bagaimana? Sudah diperintahkan jangan minum air, lewat saja di sungai, ceduk-ceduk mie, tapi jangan diminum. Ini minum. Ya. Pemimpin di antara mereka, ya, mereka salahi. Ya. Kemudian di hadis yang ke-10 kita telah pelajari bahwasanya Allah Maha Baik.
tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ya. Bahwasanya Allah Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ya, kita lanjut. Maafkan saya ada. Ya, kita lanjut. Kita masuk pada hadis yang ke-11. Pada hadis yang ke-11. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Nabi Muhammadin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib sibati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa rihanatihi, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu anak Ali. Siapa? Hasan. Berkata, hafiztu min Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini coba lihat ya. Cucu Nabi dijamin masuk surga. Keluarga terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan dengan itu wajib juga baginya belajar. Bahkan menghafal. Bagaimana dengan kita? Ya, dihafalkan. Ini kebiasaan para ulama terdahulu. Kebiasaan para ahli bait, keluarga Nabi. Mereka menghafal. Mereka belajar. Apa yang dia hafalkan? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Ya. Jadi ini kaidah penting sekali. Kalau ada dalam suatu permasalahan, tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Karena di riwayat lain nanti akan ditambahkan bahwasanya yang meragukanmu itu, ya, yang membuat ada sesuatu mengganjal di dalam hati itu ciri-ciri keburukan, ciri-ciri dosa. Al-itsmu ma haka fi nafsika wa karita yattariyan nas. Karena dosa itu apa yang mengganjal di hatimu yang menjadikanmu ragu, dan engkau membenci kalau nampak kepada orang lain. Ya, ini hadisnya Hasan sahih, berkata Imam Tirmizi. Pelajaran yang bisa dipetik bahwasanya ketenangan adalah alamat kebenaran. Ya, dan sedangkan keraguan alamat apa? Kebatilan. Jadi kalau ada keraguan itu tanda-tanda apa? Kita salah, kita tidak di atas hak. Tapi kalau kita yakin, coba lihat, ada terkadang orang bermasalah kecil melawan orang besar, tapi ini kecil kayak tongnya paling rewa. Kenapa bisa? Karena terkadang dia berada di atas hak. Coba lihat Abu Bakar, ya, ketika ingin memerangi orang murtadin, kurus kerempeng, ya. Apa kata Umar? Bahwasanya Abu Bakar ini betul-betul lebih kuat dibanding saya. Padahal ini kurus kerempeng. Kenapa? Karena dia di atas hak. Kemudian pelajaran yang bisa dipetik bahwasanya timbangan kebaikan itu dari hati. Selalu. Kalau ada masalah yang kita sulit, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istafti qalbak, tanyakan kepada hatimu. Makanya ini hati selalu dijaga. Kapan terjatuh dalam dosa, istighfar supaya itu hati selalu suci. Kalau hati suci enak menimbang. Ya. Ini. Kemudian faedah akhlak yang bisa dipetik tentang pentingnya sifat wara. Sifat wara. Ya. Sifat wara. Kemudian hadis yang ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara baiknya keislaman seseorang meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Ini ya, seperti main game, cerita campur ratu. Ya, ini di antara tanda baiknya keislaman seseorang. Jadi kalau mau ditimbang, ini timbangan akhlak, hadisul akhlak. Ya, kalau mau lihat Islam kita baik atau tidak baik atau setengah-setengah, lihat bagaimana kedudukan kita dengan hal yang tidak bermanfaat. Hal yang tidak bermanfaat saja
kita menjawab apalagi hal yang dosa dan kemaksiatan. Tapi itulah jiwa kita, itulah kesalahan diri kita. Terkadang kita lebih nyaman dengan hal yang sia-sia dibanding hal yang bermanfaat. Kayak dulu bermajelis begini, biasa terkadang kita ya 1 jam malas makin. Tapi kalau cerita sampai jam 1 malam, ya dari jam 9 dari berapa itu 4 jam. Cerita tala'u, ceritakan tentang mobil-mobil, ceritakan tentang kisah film. Terkadang kita lebih asyik, terkadang kita lebih nyaman. Nah ini. Jadi ini kata Nabi, di antara baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Itulah yang Allah kabarkan tentang para penghuni surga Firdaus, wa anil lagwi mu'ridun. Terhadap hal yang sia-sia mereka berpaling. Kemudian pelajaran bisa di sini yang bisa dipetik bahwa kesempurnaan Islam seseorang dilihat dari apa? Kesempurnaan akhlak. Kesempurnaan Islam seseorang dilihat dari penjagaannya terhadap waktu. Ya, orang mukmin itu orang yang paling pelit dengan waktunya. Tidak mau ya waktunya itu berjalan begitu saja. Ya. Kemudian pelajaran bisa dipetik, kita dianjurkan untuk menyibukkan diri dari hal yang bermanfaat. Kenapa? Karena Nabi katakan di antara baiknya Islam seseorang meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Artinya baiknya Islam seseorang adalah melakukan hal yang bermanfaat. Ini namanya mafhumul mukhalafah. Memahami dengan kebalikannya. Hadis yang ke-13 dari Abi Hamrah Anas bin Malik. Pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawal Bukhari wa Muslim. Dari pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi bahwasanya tidak beriman. Maksudnya di sini tidak beriman, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian. Ya bukan kalau tidak beriman artinya kafir, lain. Ini namanya kufrun duna kufrin. Tidak beriman artinya tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya. Ya. Sekarang kita mencintai untuk diri kita dihargai? Cinta atau tidak? Mencintai kita dihargai? Hargai orang. Mencintai tidak kalau kebaikan menimpa diri kita? Kita cintai? Cintai kebaikan itu menimpa orang lain. Kita cintai tidak kalau kita terlindungi, dilindungi? Kita mencintainya, maka cintai juga perlindungan itu kepada orang lain. Kemudian hadis yang ke-14, An Ibnu Mas'udin radhiyallahu an, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi salat. Tidak halal darah seorang muslim kecuali 3 perkara. Jadi di sini tidak boleh seseorang dibunuh. Tidak halal. Artinya haram. Apa itu kecuali pada 3 perkara? As-sayyibuz zani. Orang yang sudah menikah kemudian dia berzina. Artinya kalau ada orang sudah menikah kemudian berzina, hukumnya dia apa? Dibunuh, dirajam namanya. Bukan dipenggal ya, bukan dimassa, dirajam. Apa itu rajam? Seseorang ditenggelamkan di tanah, hanya kelihatan kepalanya, kemudian dilempari batu tidak terlalu kecil, tidak juga terlalu besar sampai meninggal. Itu namanya rajam. Jadi masuk badannya di tanah, yang kelihatan hanya apa? Kepala. Kemudian dilempari batu sampai meninggal. Tapi batunya tidak kecil, kayak kerikil, sehingga tidak mati-mati, tersiksa. Tidak juga besar sekali sampai apa? Meletus dia punya kepala. Enggak. Batu-batu yang mungkin yang begini. Ya, dilempar sampai dia apa? Meninggal. Itu namanya dirajam. Kenapa dibeginikan? Karena orang kalau ditenggelamkan badannya, dilempar kepalanya akan sakit seluruh badannya. Akan sakit seluruh badannya. Tak bisa bergerak, akan lemas semua badannya. Kenapa? Karena kenikmatan berzina memberikan kelezatan pada seluruh badan. Maka dosa seseorang dibalas dengan kadar dosanya. Kalau dia berzina, merasakan kenikmatan seluruh badannya, maka dia harus disiksa dengan seluruh badannya pula. Dengan cara dirajam.
Apakah kalau sudah dirajam berarti diampuni dosanya? Kalau dia ikhlas dirajam dan memang dia yakini bahwa rajam adalah cara yang syar'i, maka dia diampuni dengan dia dirajam. Tapi kalau dia dirajam karena terpaksa tidak ada pelariannya, maka tergantung. Dia kemungkinan disiksa yang kedua kalinya di neraka Allah, atau dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dosa membutuhkan taubat, membutuhkan an-nadam, penyesalan, membutuhkan tekad bahwa dia tidak akan kembali lagi. Ya. Ini. Kemudian yang kedua, an-nafs wan nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Artinya kalau dia membunuh, dia apa? Dibunuh. Wattariku lidinil mufariku lil jama'ati. Yang ketiga, meninggalkan agama. Artinya apa ini? Murtad. Berlepas diri dari jamaah kaum muslimin. Artinya dia murtad dari barisan kaum muslimin, masuk ke barisan kafirin, musyrikin. Maka dia halal darahnya. Tapi sekali lagi, yang melakukan masalah darah, masalah kehormatan adalah pemerintah, bukan setiap orang. Ya, bukan setiap orang, tapi yang melakukannya apa? Pemerintah. Selalu ini kaidah-kaidah yang berhubungan dengan darah, berhubungan dengan kehormatan, berhubungan dengan perampasan, berhubungan dengan pengambilan harta, berkaitan dengan pemerintah, bukan di setiap orang, bukan menghakim sendiri. Karena jangan sampai misalnya ada orang berteriak, pencuri, pencuri, pencuri. Membunuh itu membunuh biasa. Terkadang dia yang mau dibunuh, dibegal, melawan, akhirnya nak bunuh, kan tidak ditahu. Kalau yang membunuh tidak disengaja seperti begitu, tidak dibunuh. Tapi dia hanya membayar kafarat. Ya, jadi membunuh ini yang kalian disengaja, memang dia ada indikasi niatnya memang membunuh. Ya, beda. Makanya harus dihakimi dulu, dipanggil dihakim. Harus ditabayun dulu. Ya, jangan sampai ada memain di atas kemudian tak dorongi. Mau jina tolong nak pegang tangannya, tapi ternyata lepas ke tangannya itu dia punya sepupu, akhirnya jatuh dari lantai 3 ke bawah, akhirnya mati. Apakah dibunuh juga dia? Tidak. Ya, makanya harus ditabayun. Makanya bukan setiap orang menghakimi. Harus karena emosi langsung dia lakukan, enggak. Ya, harus ke tangan pemerintah. Supaya ditabayun dulu baru dihukumi. Jelas sampai sini? Ya. Kemudian hadis yang ke-15. Jadi itu pelajarannya. Pelajaran tentang bagaimana kehormatan darah. Bagaimana tentang penjagaan jiwa, penjagaan kehormatan. Saking dijaganya sampai bisa dibunuh orang. Kalau bisa melecehkan apa? Kehormatan seseorang dengan dia berzina. Apalagi yang dia zinai istri orang lain. Betapa sakitnya hatinya itu orang. Ya, maka wajar orang begini dibunuh. Wajar orang begini dihilangkan dari dunia saja. Karena merusak saja kalau ada dia. Keberadaannya memang penting, tapi ketiadaannya lebih baik. Ya, karena kenapa dia merusak di muka bumi? Setelah Allah perbaiki, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Maka janganlah kamu merusak di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Ini. Kemudian hadis yang ke-15 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik atau diam. Ini jelas tentang pentingnya berkata yang bermanfaat, diam ketika tidak ada hal yang dibutuhkan. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Memuliakan tetangganya. Di riwayat lain, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Jadi ada 3, perhatikan. Menjaga lisan, menjaga tetangga, menjaga tamu. Ya. Ini 3 ini sampai-sampai pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Sampai Nabi mengira ini malaikat Jibril, hampir saja saya mengira bahwasanya tetangga ini mendapat harta warisan. Saking dianunya, diwasiatkannya untuk menjaga tetangga. Ya. Menjaga tetangga. Dengan apa dijaga tetangga? Kalau ada kebaikan, bagi ke mereka. Kalau ada kejahatan, halangi supaya tidak menimpa mereka, itu intinya. Ya.
Tidak melukainya dengan ucapan, dengan tatapan. Nah, kayak begitu datang tetangga anaknya, ajar ke mengaji. Tapi jangan tunggu tuh, kodon lamanya mandi, lamanya pakaian, ini ajar 5 menit. Sudah bisa 10 menit. Cepat dulu deh. Lamanya yang injak kau mandi. Tambahi. Ya, kalau tidak bisa kasih yang lain, tak 10 menit tak. Tak 5 menit tak, ya. Hajar. Itu diantara hak tetangga. Kemudian hadis yang ke-16, bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya ada seorang laki-laki dari Nabi, ya, dia berkata kepada Nabi, dia datang kepada Nabi, dia berkata, berikan saya wasiat. Nabi katakan, jangan marah. Orang ini mengulangi, di riwayat lain mengulangi 3 kali. Wasiatkan kepada saya, kata Nabi, jangan marah. Ya, di sini tentang apa? Pentingnya nilai kesabaran. Pentingnya menahan amarah. Bahkan menahan amarah karena Allah di antara yang menghilangkan kemurkaan Allah. Ya. Menahan amarah karena Allah di antara apa? Yang menghilangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang bisa dipetik tentang anjuran sifat memaafkan. Kan dilarang marah, berarti dianjurkan apa? Memaafkan. Dianjurkan apa? Bersikap lembut, jangan marah. Ya, karena akhlak yang baik itu tidak ada yang lebih berat. Bahkan akhlak yang baik mengalahkan beratnya sholat, mengalahkan beratnya puasa, mengalahkan berat timbangannya haji, sedekah. Akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik ini adalah ya hal yang paling berat dalam timbangan. Kemudian hadis yang ke-17, bahwasanya dari Abi Ya'la, dari Shaddad bin Aus, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya Allah mewajibkan sifat ihsan atas segala sesuatu. Ihsan tadi apa? Berbuat baik. Ya, berbuat baik. Kepada segala sesuatu, kepada manusia, kepada diri sendiri, kepada orang lain, kepada orang tua, kepada tetangga, kepada teman, kepada sahabat, kepada istri, bahkan kepada binatang. Apa dalilnya? Wa idza qataltum fa ahsinul qitla. Kalau kamu membunuh, bagus membunuhmu. Ya, artinya kalau berperang di medan perang, mau membunuh, jangan kau membunuh siksa. Seperti ada biasa orang-orang orang-orang Jepang. Orang-orang Jepang itu kalau membunuh biasa apa? Dia silet sedikit, baru dibanting, diikat kakinya, menetes darahnya turun. Supaya mati, dia rasakan sakitnya itu kematian. Kalau kita dalam Islam, kalau mau berperang, disuruh langsung tebas lehernya 1 kali tebas. Sama tadi, kalau orang yang membunuh, dibunuh, itu misalnya bisa dipenggal. Ya, kalau itu tadi kalau orang yang berzina dirajam. Tapi kalau orang membunuh dibunuh langsung dipenggal. Dipenggalnya itu bukan pakai parang yang tidak terlalu tajam sehingga kayak diiris pelan-pelan sampainya mati, tidak, langsung 1 kali putus. Ya. Di Madinah ada namanya Masjid Qisas. Masjidnya itu warna putih. Ya, di situ memang setiap hari Jumat pagi di situ dikisos. Siapa yang mencuri dipotong tangannya. Siapa yang berzina kalau belum menikah dicambuk 100 kali cambukan baru diasingkan 1 tahun. Siapa yang membunuh dibunuh di situ. Dilihat, itu manusia ada algojonya. Ada memang dari kerajaan orang yang dipakaikan topeng baru langsung mau penggal, mau potong tangan, mau potong kaki, mau potong leher. Ya, disaksikan oleh manusia. Setiap hari Jumat pagi. Nah ini, kalau kita mau membunuh di medan peperangan, perbaiki membunuhnya dengan cara apa? Bukan memutilasi, tapi membunuh dengan cara yang baik. Bahkan kepada hewan binatang, wa idza sabahtum fazinus sibah. Kalau kamu menyembelih, perbaiki sembilanmu. Caranya apa? Jak lagi langsung. Tidak. Kasih tenang. Asa jangan di depannya itu hewan. Ada orang nasa biasa di depan sapi sangga maksudnya. Tidak. Nak kasih takut-takut. Ya, nak kejar, tidak. Harus dikasih tenang itu sapi atau kambing atau ayam.
Kemudian sudah itu dipertajam, tidak mengasah di depannya, menghadap kiblat. Ya, dianjurkan kita berwudu, kemudian disembelih dengan bismillahi, Allahu Akbar, memakai pisau yang tajam. Supaya apa? Langsung putus lehernya, tidak tersiksa hewannya. Itulah kata Nabi, kalau kalian menyembelih, perbaiki sembelihannya. Bagaimana cara memperbaiki sembelihannya? Nabi jelaskan, wal yuhidda ahadakum syafratahu wal yuri sabihatahu. Yaitu hendaknya salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya, membuat nyaman sembelihannya. Jelas sampai sini? Jadi pelajaran yang bisa dipetik dari hadis yang ke-17 apa di sini? Bahwa Allah wajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Satu. Yang kedua, bahwa muamalah, kelakuan kita kepada binatang itu ibadah atau bukan? Ibadah. Kalau ibadah harus ada tuntunannya. Ada tuntunannya. Menyembelih harus dengan cara yang baik. Kemudian faedah akhlak tentang pentingnya sifat rahmat, kasih sayang. Kasih sayang hanya kepada manusia, tidak, sampai kepada binatang sekalipun. Ya. Kemudian hadis yang ke-18 dari Abi Dzar, Jundub bin Junada, dari Abdurrahman, dari Muaz, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu makun. Bertakwalah kalian kepada Allah, lakukan perintah, jauhi larangan dimanapun kalian berada. Watbis sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Siapa di antara kita yang tidak memiliki dosa? Siapa yang di antara kita tidak pernah melihat matanya kepada yang haram? Tapi kalau sudah kita melihat yang haram, pergi melihat yang halal. Sudah kita manfaatkan mata kita di atas kemaksiatan, sesali dengan air mata istighfar kepada Allah. Sudah kita manfaatkan waktu kita di atas kemaksiatan, manfaatkan waktu di atas ketaatan. Ya, karena kata Nabi, ikuti kemaksiatan tadi dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menggugurkan apa? Kemaksiatan tersebut. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan bergaullah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ya. Artinya akhlak yang baik juga bisa menggugurkan apa? Dosa-dosa. Ya, jadi kita tidak dilarang bergaul, tapi bergaul dengan cara apa? Baik. Ya, fokus. Aswab. Kemudian hadis yang ke-19 dari Abi Abbas, dari Abdullah bin Abbas, bahwasanya dia pernah dibonceng berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu hari. Kemudian Nabi berkata, wahai anak kecil, sesungguhnya saya akan mengajarkan kepadamu kalimat, ucapan-ucapan. Apa itu? Jagalah Allah, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Bagaimana caranya menjaga Allah? Allah butuh penjagaan? Tidak. Artinya jaga Allah, taati Allah. Jaga Allah, lakukan perintah Allah. Ihfazillah tajidu tujah. Jagalah Allah, engkau akan mendapati apa? Tujahat. Ya. Niscaya Allah akan menolongmu, memberikanmu apa? Pertolongan. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu meminta, maka mintalah hanya kepada Allah. Jangan minta kepada manusia. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu mohon pertolongan, mohonlah pertolongan hanya kepada Allah. Itulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa'lam. Ini diberikan penegasan. Ketahuilah ya wahai anak kecil. Ini di sini gulam umur sekitar ya 10 atau 12 tahun. Itu gulam. Apa kata Nabi? Seandainya seluruh penduduk, seandainya seluruh umat ini berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, ya Abdullah bin Abbas, niscaya manfaat itu tidak akan menimpamu kecuali apa yang Allah takdirkan untukmu, apa yang telah Allah catatkan untukmu. Dan seandainya seluruh umat ini berkumpul ingin memudaratimu, membahayakanmu dengan sesuatu, dia tidak akan memberikanmu mudarat dengan sesuatu apapun kecuali apa yang telah Allah tetapkan padamu, catatkan untukmu. Kenapa? Karena pena telah terangkat, tinta telah kering. Dalam riwayat lain, jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Kenalilah Allah di masa engkau lapang, Allah akan mengenalimu di masa sulit. Sekarang kita lapang.
lakukan ketaatan kepada Allah. Niscaya di hari nanti kita akan berada dalam kesulitan, Allah ingat kita juga. Ya, di masa sulit. Wa'lam annama akhta'aka lam yakum liyusibak, ketahuilah apa yang tidak mungkin menimpamu tidak akan mungkin menimpamu. Ya, apa yang terhindar darimu pasti tidak akan menimpamu. Dan apa yang pasti akan menimpamu pasti menimpamu, tidak mungkin salah. Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah di balik kesabaran. Sabar di atas ketaatan. Sabar menahan diri dari kemaksiatan. Sabar di atas takdir yang Allah takdirkan. Sabar. Ya, pelan-pelan belajar. Nanti datang pertolongan Allah, kamu akan melihat segala kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan kepadamu. Dan sesungguhnya al-faraj wa anna al-faraja ma'al karb. Apa ini tadi? Apa maknanya? Sesungguhnya adanya solusi itu setelah adanya apa? Kesusahan. Dan sesungguhnya di balik kesulitan terdapat banyak kemudahan. Pelajaran yang bisa dipetik bahwasanya hendaknya orang bertawakal hanya kepada Allah. Ya, segala manfaat, segala mudarat datangnya dari siapa? Dari Allah. Makanya sandarkan segala keinginan dan ketakutan kita kepada Allah. Jangan takut kepada manusia, sehingga kita lakukan apa yang manusia ridho walaupun Allah murka. Na'udzubillah. Jangan takut, tidak ku pecah kau ini kalau tidak lakukan ini, pecah saja. Namanya rezeki di situ saja. Jangan takut. Ya, pokoknya kita di atas ketaatan, terhindar dari kemaksiatan, lakukan. Walaupun seluruh manusia berkumpul ingin membahayakan, bagaimana Nabi? Ya, berkumpul seluruh pemuka Quraisy, semua kabilah ingin membunuh Nabi. Nabi terbunuh? Nabi terbunuh? Tidak. Mereka berkumpul bahkan membuat di pintu Ka'bah, jangan ada saling menikah, jangan ada saling membeli, jangan ada saling tolong menolong, jangan ada saling bicara, jangan ada saling kawin. Biar dia mati kelaparan. Nabi mati kelaparan dengan pengikutnya? Tidak. Ya. Mereka ingin meredupkan cahaya Allah, ingin membunuh Nabi. Tidak bisa. Bagaimana dia siksa Bilal, dia siksa Ammar bin Yasir supaya dia murtad. Dia murtad? Tidak. Allah tolong, Allah teguhkan dia. Ya, ini. Kemudian hadis yang terakhir dari Abi Mas'ud, dari Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri. Al-Badri artinya dia ikut dalam perang Badar. Jadi kalau ada gelar Al-Badri, artinya dia ikut dalam perang Badar. Orang sahabat yang ikut di perang Badar ini sahabat khusus lagi. Jadi sahabat juga bertingkat-tingkat. Ada sahabat senior, ada sahabat junior. Ada sahabat yang makomnya lebih tinggi dibanding sahabat yang lain. Sahabat paling tinggi makomnya, kedudukannya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Kemudian 10 yang dijamin masuk surga. Ya. Termasuk juga sahabat yang tinggi makamnya, ada yang mengatakan setelah itu adalah ya Hasan dan Husain. Hasan dan Husain 2 pemuda menjadi pemimpin pemuda di surga. Kalau orang yang dewasa, pemimpinnya adalah Ali bin Abi Thalib di surga. Kalau wanita, pemimpinnya adalah Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Kalau secara umum para ummahatul mukminin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini para pemimpin di surga nanti. Naam. Kemudian hadis yang terakhir, Al-Badri, apa maksudnya ini tadi? Ikut serta dalam perang Badar. Kalau Al-Ansari berarti dia orang Ansor. Orang Ansor orang mana ini? Madinah. Kalau Muhajirin orang yang berhijrah, artinya orang Mekah berhijrah ke Madinah. Nah, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula." Sesungguhnya hal yang didapati dari manusia dari ucapan kenabian yang pertama, "Idalam tastahyi fasna ma syi'ta." Jika kamu tidak malu, lakukan sesuka hatimu. Ya. Kalau ada orang tua tak bilang begini, apa jama? Ini kalimat terpuji atau kalimat tercela? Kalimat tercela, seakan-akan tidak mau makin diurus.
Sama dengan ini. Kalau kamu tidak mau diurus oleh syariat, tidak mau mengikuti perintah Nabi, lakukan saja. Kalau tidak malu memakan rezeki Allah di bumi Allah, lakukan sesuka hatimu apa yang kamu lakukan. Tapi ketahui, ya, setiap kelakuan akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, pelajaran yang bisa dipetik di hadis ke-20 di sini tentang bahwasanya malu bagian dari apa? Keimanan. Malu bagian dari keimanan. Kalau orang melakukan segala apa yang dia inginkan, ini menunjukkan tidak ada rasa malu. Yang kedua, tentang apa? Hendaknya seseorang menjaga wibawa. Karena menjaga malu diantara cara menjaga apa? Wibawa. Misalnya ada makanan dibagi di bawah, yang lusur-lusur, ya, atau di mana saja. Itu cara kita menjaga wibawa. Ya, ini yang bisa kita berikan, ya, dari pelajaran hadis ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Inti pelajarannya dari di sini yang saya melihat kaidah-kaidah masalah akhlak. Inti pelajaran bahwasanya seorang mukmin, ya, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dijaga akidahnya, dijaga hatinya, dijaga akhlaknya. Kemudian hal yang paling berat dalam timbangan adalah kesempurnaan akhlak. Di sini mengumpulkan dari fikih dalam beragama dan kesucian hati dan dalam mengikuti manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.